أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر احفظ وأيد أهل الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah kita berbanyak ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Setelah ada nikmat kesehatan, nikmat yang paling terpenting adalah nikmat istiqomah. Nikmat tadi istiqomah. Ini paling sulit makin sekali jalan istiqomah ini. Coba dulu bayangkan siapa yang sudah istiqomah sampai sekarang hadir dalam majelis ilmu. Nah, siapa yang sudah istiqomah sampai sekarang giliran? Siapa? Siapa yang sampai sekarang istiqomah ikut berbunur? Siapa yang sekarang istiqomah makin sekalian itu memikirkan zikir yang sudah diberikan, sehingga nanti sabda Rasulullah baik-baiknya amal yang dicintai oleh Allah adalah yang sedikit dan terus-menerus dikerjakan secara istiqomah. Ini yang sangat sulit. Orang mendapatkan keistimewaan di sisi Allah, para kasih Allah, para aulia, para ulama, gara-gara istiqomahnya. Makin sekali sulit ya istiqomah ini. Ada yang mampu bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Selesai. Itu bukan namanya istiqomah. Istiqomah adalah kita tidak benar-benar mengerjakan sesuatu sampai kita berhadapan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini dia lihat ini jamaah-jamaah zikir ini sudah beda lainnya. Iya. Hatinya sudah lari makin lurus sekalian. Karena kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin lurus sekalian. Kita itu akan diuji. Sampai batas mana istiqomah kita? Sulit dengan istiqomah. Karena kalau terjadi begitu, tak kawin biasa. Ibadah ini, lainnya makin lurus sekalian. Cover lagi. Tapi siapa yang bertahan? Itulah orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau kita diberikan istiqomah oleh Allah, kita harus selalu bersyukur dan memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu teriring kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih-lebih di dalam Jumat, hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak daripada sholat baik di malamnya maupun di siangnya, sehingga nanti pesan ulama di hari Jumat lebih afdal membaca sholawat dari Al-Quran memperbanyak dari sunnah-sunnah yang sudah disunahkan seperti surat Al-Kahfi. Kalau belum setelah selesai membaca surat Al-Kahfi, dianjurkan memperbanyak sholawat daripada Al-Quran dari khusus karena langsung perintah Rasulullah SAW merintahkan kita untuk memperbanyak sholawat di malam dan di siang hari Jumat. Hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut kita bacakan Fatihah dulu pada kaum muslimin muslimat jamaah yang sudah menyumbang. Jadi walau santai ini baik menyumbang dengan hartanya, baik menyumbang dengan tenaganya, atau ibu-ibu yang punya giliran untuk mengantar
kayak makanan, sabun, ini semuanya. Kita berdekat berdoa dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kesehatan dan mudah-mudahan dari semua istiqomah oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita ini mampu sekalian nanti pada saatnya kalau aja kita sudah dekat tinggal dalam keadaan husnul khatimah masuk surga boleh bisa dan kepada ibu kita sedang meninggal dunia atau yang diniatkan oleh yang menyumbang mudah-mudahan dijawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampaikan keadaan yang seru Al-Fatihah. Hadirin kaum sekalian, pada kesempatan ini yang akan menyampaikan sebuah amalan yang sangat istimewa, tapi mempunyai syarat. Syaratnya. Takut jadi amalan syaratnya itu, takut ibu. Jadilah sulit. Syaratnya jadilah mahal gitu. Nanti syaratnya menunjukkan syaratnya istiqomah enggak. Kalau belum sanggup mengamalkan istiqomah, kita lagi kita yang bapak-bapak dan amalan terus lagi mati. Tapi boleh diamalkan oleh ibu-ibu yang berada di rumah ini. Secara khusus ini di hari Jumat mempunyai banyak faedah luar biasa. Di dalam kitab I'anatul Talibin ayat jilid 2 halaman 164 saya disebutkan amalan ini tentang sholat di Jumat, menjelaskan tentang sholat Jumat dan sholat Jumat. Ini amalan ini adalah berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca amalan ini, barang siapa yang mengamalkan amalan ini setelah sholat Jumat. Tapi setelah sholat Jumat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla an yatakallama, sebelum dia berbicara, sebelum dia ucapkan zikir-zikir yang lain, dan dalam keadaan posisi kakinya dalam keadaan duduk tawarruk. Dulu apa namanya? Duduk tawarruk. Duduk dalam posisi tahiyat terakhir. Jangan diubah. Dan terutama ini tidak di Jumatan. Dan kalau ibu-ibu ya berarti saat tunggu sholat zuhur di Jumat itu di rumah. Kita yang laki-laki saat sholat Jumat. Ini amalan ini sudah banyak disampaikan oleh para ulama, para aulia, orang-orang ahlullah, ma'rifatullah, sudah menyampaikan daripada amalan-amalan ini makhluk sekalian. Ini hanya sayang kita yang lari. Makin sekalian sebelum baca yang lain, langsung kita amalkan Fatihah dulu kita kesalahan, yaitu surat Al-Fatihah 7 kali. Apa? 7 kali. Suratul Ikhlas kan. Qul huwallahu ahad. Kira 7 kali. Kira 7 kali. Al-Mu'azzadain, dan Mu'azzadain 2 ayat perlindungan. Al-Falaq dan Nas. 7 kali Al-Falaq, 7 kali An-Nas. Kira 7 kali Al-Falaq, 7 kali An-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi dalam zikir lain, zikiran dari kita mungkin dan sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang sampai 7 kali.
Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 7 kali. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati wa min syarri ghasiqin idza hasad. 7 kali. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, dari waswasil sudurin nas, minal jinnati wan nas. 7 kali. Baru sekarang kita zikir astagfirullahaladzim. Tapi belum baca hadis sendiri, jadi suaranya biarkan imam juga zikir, tidak apa-apa. Sampai sudah kita tanpa diubah posisi kakinya. Ingat, tanpa diubah. Jadi kita jalan kita lihat. Man qara'aha ghufira lahu dhanbuhu ma taqaddama. Ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang membacanya? Pertama, faridahnya diampuni segala dosanya oleh Allah yang berlalu dan yang akan datang. Hancur lebur segala dosanya. Apa hancur? Hancur lebur. Ini ada tulis nanti kekasihan nanti soal nanti. Pelajaran-pelajarannya yang mana? Ada semesternya, ada ujiannya nanti semua pengajian sore ini. Apa? Utamanya adalah diampuni segala dosanya. Tapi yang berlalu dan yang akan datang hancur semua itu. Kedua, dia lahu minal ajri bi adadi al-muslimina. Diberikan pahala oleh Allah sebanyak bilangan orang muslim di dunia ini. Sebanyak berapa? Bilangan orang muslim. Ini kan jadi bilang beriman di dunia ini. Sekarang terpahala. Sekali baca ini hari Jumat. Luar biasa ini. Selanjutnya manusia sekalian, Nabi Faridahnya juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Selamat ini. Dilindungi dari segala mara bahaya, dilindungi dari setan juga, dilindungi dari orang jahat, dilindungi dari semuanya sudah. Amal sudah itu. Apa artinya? Insya Allah taat tidak Jumat yang akan datang juga sampai satu minggu itu. Semangat kita ibadah dan sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya, sana bukan. Nah, kita jangan soal itu adalah dijaga dia oleh Allah, kemudian dijaga dunianya oleh Allah, dijaga agamanya oleh Allah, dijaga hartanya oleh Allah, dijaga anak-anaknya dan keturunannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sudah baik dunia akhirat dapat ini. Dijaga dunianya, kemudian dijaga apanya? Ada hafizahullah, ulahu dunyahu, apa? Wa dinahu, wa malahu, wa auladahu. Dijaga apanya? Dunianya, dijaga agamanya, dijaga siapa? Dirinya, dijaga hartanya, dijaga anak-anaknya. Walaupun keluarga kita jauh terkatakan sudah insya Allah selamat dijaga. Termasuk ada dijaga anunya apa tanamannya juga. Kalau kita lihat semua Allah kalau sudah menjamin apa yang kita usahakan, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya sangat sederhana, tapi tinggal istiqomah. Ini yang sulit sekali. Yang rasakan nanti baru sekalian. Sulit sekali. Di antara 100 murid belum tentu ada satu murid yang istiqomah. Coba bayangkan. Di antara 100 murid yang diberikan ilmu, seorang guru memberikan ilmu kepada muridnya, di antara 1000 mungkin yang 1001 ada 2 orang yang mampu istiqomah. Ini paling sulit kan mungkin kerjaan istiqomah ini sulit. Cara istiqomah itu beramal
kerjaan tadi mandi sekalian. Maksudnya kali senang dapetin dari ini. Senang berkala sebenarnya cuma entah arah sembilan menjerat. Awal itu dari sini malam rak berani kalau bersih berani berharap kita mampu sekalian. Di sana letaknya ketika kita mampu sekalian memperbanyak zikrullah, ingat Allah memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Ini dalam hadis Rasulullah dalam asal kita percaya Nabi kata beliau, siapa yang sudah mendekat dengan Allah, siapa yang dijadikan kekasihnya oleh Allah Subhanahu wa taala, makin lurus sekalian, Allah akan berikan dia dunia dengan akhiratnya. Bukan yang sekedar dunia dengan akhiratnya. Kalau orang itu tidak mendekat kepada Allah, hanya saja terkadang Allah yang berikan dia dunia saja sudah bagiannya. Allah berikan dia dunia. Silakan ambil. Tapi itu bahasanya istidraj, diambul-ambulkan. Diberikan, tapi akan disiksa dia. Ini namanya. Silakan. Tapi orang yang Allah itu akan diberikan dunia. Dan apa kata Rasulullah? Dunia akan mengejarnya. Tapi dunia akan mengejarnya. Walaupun dia tidak mau. Bagaimana dimudahkan oleh Allah ekonominya, cara hidupnya, sampai dunia mengejarnya, dan dia tidak mau. Hanya seperti itulah orang-orang dekat dengan Gusti Allah Subhanahu. Sehingga zikir ini menurutkan banyak zikir-zikir dari Rasulullah SAW yang membuka daripada rezeki, yang diamalkan oleh sahabat, yang dikasih oleh Rasulullah SAW, yang diamalkan luar biasa setelah diamalkan. Tidak sampai setahun terkadang makin sekalian jadi miliuner besar. Kenapa para sahabat kaya sukses? Karena mengamalkan doa yang diajarkan Rasulullah, disempurnakan dia. Tidak seperti kita manggil sekalian hanya mengandalkan usaha kita saja. Jangan bisa. Dan bagi rezeki adalah Allah. Bukan tubuh kita yang kuat ini, kuat-kuat keberkahan ini. Jurus keberkahan hidup nambah ya kan? Menjadi rezeki sedikit ngomong. Tidak bisa manggil sekalian. Tidak bisa. Orang mendapatkan itu makin kalau dia istiqomah. Bagaimana kan satu amalan ketika seorang sahabat makin sekalian yang selalu rugi di dalam perusahaan, yang selalu yang selalu mendapatkan kemiskinan, kenapa berusaha? Lapor kepada Rasulullah SAW. Para sahabat kalau ada segala permasalahan cepat melapor kepada Rasulullah SAW. Ini juga anak orang mukmin. Segala permasalahan cepat kita kembali pada orang soleh, minta fatwa, minta petunjuk, menurut taman sekalian berdiri pada kondisi kita. Cepat. Jadi. Nah seperti itu. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Di mana kamu? Bagaimana kamu? Kenapa kamu tidak mengamalkan daripada zikirnya malaikat, tasbihnya malaikat? Kalau kamu saya atau tasbih malaikat, yang kamu mengamalkan kata Rasulullah, maka dunia akan mengejar. Enggak ya Rasulullah, mana dia itu? Ajarkan dari Rasulullah. Tidak, kamu baca kata Rasulullah SAW antara salat fajar dan subuh itu, Subhanallah, Nabi Subhanahu wa taala, astagfirullah 100 kali. Oleh Rasulullah SAW disuruh amalkan pada salat subuh. Itu ada dalam wirid khusus. Disebut wirid itu dengan wirid kantor ulama. Beliau menamakannya supaya dipaham orang Selasa. Macam-macam ada wirid ini untuk sekalian. Dinamakan beliau menamakan ada paham pada Selasa. Kantor ulama ternyata menurut sekalian ini pecah. Kamu rezeki bagaimana para ulama dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan alim dan soleh dia ada kirim-kirim. Mampir sekalian tidak ada orang lain itu. Kenapa? Karena dia mengamalkan tasbihnya malaikat, mengamalkan daripada Nabi Miftah, kunci yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Saya tidak percaya tinggal dia percaya
dengan suci sudah arah baik, ingin bantu kita. Timbang omak kemudian sebagai Rasulullah SAW. Kemudian kiri itu kita yang tidak mengamalkan, kita yang tidak sekolah, makin dulu sekalian. Apa kata beliau? Kamu amalkan. Subhanallah bihamdihi subhanallah alazim subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallah alazim astagfirullah. Dan jangan tinggalkannya. Kalau tidak mampu diamalkan antara sholat fardu dan sholat sunnah itu, pada sholat subuh, sholat subuh. Antara kamar, tempatnya itu kan wakilnya antara kamar, antara azan dan qom. Setelah orang azan, ya qauliyah, setelah qauliyah bentar aja ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallah astagfirullah. Paling itu penitaan dan subuh. Tapi kalau tidak ada waktu, setelah subuh, setelah selesai berdoa, subhanallah wa bihamdihi subhanallah astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallah astagfirullah 100 kali. Baru berubah, boleh berusaha, tidak jadi kami datang. Tapi jangan ditinggalkan. Ini mampir sekalian. Ini wilayah zikir ini, mampir sekalian setelah kita dapat kerja, setelah dapat dari Sayyidina Umar, tidak pernah ditinggalkan. Itu juga seorang pelajar. Masa dia belajar sekarang, dia mengamalkan sampai nanti pada waktunya dia pulang berkeluarga, insya Allah segala akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa Sayyidina Umar mampir sekalian. Murid yang itu kata beliau nanti akan diberikan 3 hal pada sejarah Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kata beliau, kalau pertama bisa saja dia menjadi orang alim, orang besar. Yang kedua kata beliau bisa saja dia mempunyai murid yang banyak. Yang ketiga kata beliau bisa saja menjadi orang kaya. Pasal di antara tiganya. Terkadang kata beliau dikasih oleh Allah 3-tiganya. Barang siapa itu? Murid yang mengamalkan sunnah bagi Rasulullah SAW. Apa yang diajarkan oleh guru? Makin sekali itu yang rasakan. Kalau kita amalkan apa yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW, apa yang diberikan oleh guru-guru kita, semuanya sudah ada sebenarnya sudah diberikan oleh Allah. Makin sekali. Sekarang kita tinggal istiqomahkan. Pertama kebaikan dunia tidak diberikan oleh Allah, kedua simpanan akhirat kita akan diberikan oleh kita zikrullah. Tapi ikhlas kita istiqomah. Subhanallah subhanallah bas tinggal kita istiqomah. Makin sekalian. Di antara penunggu ini berapa sudah yang didapatkan, berapa yang istiqomah? Coba. Kalau tidak ada yang kita istiqomahkan dalam zikir kepada Allah, apa itu? Tidak ada makanan kita. Kosong ya Allah ini. Dan kalau bisa diamalkan semua zikir, semakin banyak dalam zikir, makin kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk makin sekalian ada yang sudah mendapat perhatian hidup. Siapa yang sudah mengamalkan? Coba. Perhatian hidup. Ada seseorang makin sekalian cerita di perhatian hidup. Ada seseorang habaib yang sekaligus murid Maulana Syekh. Dulu dia dipancol. Dulu dia beliau bercerita. Kata beliau, saya ini dijaga oleh Maulana Syekh masih saya dalam berkandungan ibu Tiang. Nama kita Tiang. Pada saat itu kata beliau masih dimandangkan direktur. Maulana Syekh memerintahkan untuk mencari siapa keturunan yang masih bersih. Artinya yang bersih, dia bersih dari dosa, bersih dari makanan dan semuanya. Disuruh daripada Al-Mamdullah Bergurillah yang mengambil dua itu. Sama Abad Karim yang ada di penangkap. Dan di penangkap dia yang mengambil daripada direktur dulu. Maka disuruh manggil sekalian. Itu dicari siapa itu. Ternyata ada seseorang manggil sekali dan dia apa ini yang masih dalam karena berhubungnya. Itu adalah punya seorang ibunda, di mana katanya ibundanya ini manggil sekalian tidak pernah memakan makanan pasar sampai minyak itu dijelam dia. Jelam, dia membeli dengan makan nasi kebun, dari lombok, manggil sekalian. Dia itu hasilnya itu dijelam, apa namanya minyak itu.
Dan ibunda ini, kata beliau ini adalah orang yang suka usaha, orang suka menyendiri, zikir gitu. Tidak banyak bicara, dan beliau harus tegak. Kayak orang-orang banyak diamnya diberikan khususnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya yang utama dengan ini bukan ketujuan itu, syarat itu cepat dia jadi, cepat jadi masalah yang angkat derajat. Lalu untuk syaratnya ini hilang hapus dan bang. Kayak kalau ada seorang murid yang luar biasa banyak diamnya, paling cepat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagus sekali. Orang juga oleh Allah, juga tidak mau. Jika ada beliau tidak pernah Nabi, tidak beli sampai minyak, tidak dimoli apa ya, pakai ini mah jalan dan jalan. Makin bersehat itu. Pada suatu saat katanya di dalam ibunda beliau ini dalam usahanya, dia cerita langsung begini, didatangi oleh baginda Rasulullah dari Madinah sama Sayyidina Allah Rasulullah Taala. Dalam mimpinya beliau didatangi Nabi bersama Rasulullah SAW pada ibunda yang katanya kemana apa kata Rasulullah SAW kata beliau, jangan kamu pernah tinggalkan torekat hizib Nahdlatul Wathon. Jangan pernah kamu tinggalkan torekat hizib. Ini amalkan di dalam jangan pernah tinggalkan torekat hizib Nahdlatul Wathon. Itu Sayyidina Rasulullah SAW kepada ibu dan beliau yang memang sudah dicari dan orang saya sudah orang-orang suci, sehingga beliau katanya ditakdirkan mondok di sana, mau orang soleh. Beliau termasuk adalah orang yang soleh, orang yang diberikan kelebihan. Yang namanya habaib, siapa habaib mungkin sekali sudah tidak dilakukan dari masa kecilnya bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW. Masih kulit orang biasa, karena Rasulullah SAW mungkin. Nah itulah makin sekali. Artinya apa? Zikir amalan-amalan yang sudah diberikan oleh guru kita ini oleh pengikat kita, guru kita itu pengikat batin kita. Nah biar pengikat batin. Makin jadinya saya lihat Umar pernah ditanya, bagaimana ini Bir? Nanti kalau saya pulang, ada seorang batin yang begitu, kalau saya pulang, Bir, bagaimana nanti saya jauh dari dalam sholat. Jadi dia bisa melihat api, bahkan kita bisa lihat apa kata beliau, kamin ba'idin qaribun. Berapa banyak orang yang jauh dariku, kata beliau, dari dalam sekolah, tapi dekat dengan aku. Nah, berapa banyak orang yang jauh dan tapi sebaliknya, berapa banyak orang yang dekat dengan aku, kata beliau, ini jauh dan tapi jauh. Lejurun saya tahu kan, lebih jauh kita. Lalu ini saja bisa jangan sembarangan. Tunggu Yaman, tapi ini dekat. No, waktu kita masuk jalan Yaman, ini dia jauh. Ini si jauh itu dari dekat, si dekat dari jauh. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa? Apa ada beliau? Orang yang mengamalkan daripada ajaran gurunya, apa yang sudah diajarkan, itu adalah menyambung hubungannya dengan gurunya, menyambung antara hati kita, antara roh kita, sehingga zikir diri itu akan menarik diri kita. Nabi akan menarik hati kita, sampai tidak bisa akan terlepas. Apa makin sekalian manfaatnya? Kenapa harus ada hubungan hati kita dengan guru kita, maksud sekalian? Kalau ada hubungan hati kita dengan guru kita, itu adalah ibarat air, atau ibarat pipa. Nanti apa namanya wasiat terputus hubungan pipa dengan guru, terputus sumber air. Air keberkahan itu biar tetap mengalir di dalam diri kita. Itu benar sambung maka anak dari guru kita. Mungkin ini jadi garis belum berbanyak, belum jadi muridnya. Jangan mau atau tidak mau.
akan punya semangat yang tinggi di dalam ibadah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah hampa, tidak ada hubungan dengan guru, maka sekali tidak ada ikatannya, tidak bisa. Oleh sebab ini, maksud sekalian, apapun kita, berapapun besar kita, bukan kita yang besar, bukan dari guru kita, karena ada hubungan guru. Keberkahan itu diturunkan oleh Allah tergantung hubungan murid dengan gurunya. Makin sekalian. Apa dari berpihak-pihak pondok, mari sebagainya, ada keberkahan guru yang mengalir kepada diri kita, sehingga Maulana saya sendiri mengajarkan kita, dari Allah itu hakikatnya punyanya Maulana Syekh Hasan Al-Masyar. Keberkahan beliau, bukan keberkahan aku, kata beliau. Karena ada hubungan yang kuat, cintaan yang kuat. Itulah kita juga. Makin seberapa besar hubungan kita, sebesar itu Allah akan berikan kepada kita semua. Makin sekali. Sehingga kita sebut dengan berkat. Berkat itu sulit dicari. Tak bisa dibeli. Dan berbeli dalam berkat itulah rahasia dia dan diberikan kepada insan yang murni hatinya, yang benar-benar tulus dalam cintanya, tulus dalam ibadahnya, tulus dalam pengabdian. Yang betul-betul tidak berkah itu makin bau, makin sekaya. Tidak bisa bikin apa? Tidak bisa makin. Orang-orang dapat berkah, insya Allah. Nah, tapi salah satunya bagaimana maksud sekalian adalah tadi mengamalkan diri zikir yang sudah diberikan oleh guru kita, mengamalkan mereka, mengikat diri kita dengan beliau sudah itu dan amalan-amalan yang lain ini. Hanya saja kita yang Nabi kurang istiqomah. Ini jemaah ini terlebih mereka terbatas seminggu dalam malam tidur goyang-goyang di mobil. Dibangun daripada anda makin terus kalian sibuk berada di bersibuk anda. Terus sibuk panen kan? Udah sering panen, sering bersyukur, sering ibadah dia terlihat itu. Siapa yang bersyukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kembali bagus sekalian. Ini adalah amalan kita dari setelah sholat Jumat. Apa tadi? Qul huwallahu ahad. Tiga kali? Al-Fatihah tiga kali? Nah, terus? Al-Fatihah? Al-Fatihah tidur? Terus? Al-Fatihah sudah? Terus? Ini secara khusus setelah sholat Jumat. Dan boleh belum beramalkan setelah sholat lima waktu. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya pagi sekali. Kalau sudah belum beramalkan, maksud sekalian, Nabi sabda Rasulullah SAW, Fatihatul Tidari Shifaa'un likulli da'i. Dan riwayat lain, Shifaa'un likulli syai'in. Fatihah ini dibaca sekiranya baca. Fatihah ini adalah obat dengan 100 penyakit. Dan riwayat lain, obat dengan 100 obat. Dia penyakit apa? 100 obat. Apa yang kita melewati? Penyakit hati, penyakit awak, penyakit air dan obat dengan selamat. Ini dan maut. Kecuali mati doang dengan obatnya beserta kita. Mesti kalian jawab, ya ini obat apa? Tapi Fatihah. Ya Fatihah. Makin sehingga ada ulama yang menjadikan manusia amalannya setelah sholat waktu itu kali Fatihah ini. Ya kali itu. Apalagi saat sebelum ini manusia sekalian pada itu waktu itu waktu itu karena apa istiqomah baca ya, insya Allah makin sekalian mungkin jadi anaknya jadi yang maju ya. Kenapa? Karena lain terpaksa. Kadang yang punya maju zikir doa ini dari udut lari dulu. Terpaksa sebulan sekali pun rasa ya. Kalau ini pagi perang
Yang mungkin mendengarkan soleh aja, berbantuin mengajar dan bacaan, kan jadi anak biasa orangnya. Waktu dengan Quran ayat makin sekarang baca Bismillah, jadi kan sudah kebiasaan. Perlu amalkan itu makin sekalian. Berapa? Tuh 7 kali. Yang diterangku sudah 5 waktu itu, mana tidak subuh, mana sekali. Atau tidak subuh, kejadian apa? Kata caranya sama seperti yang tadi bacaan begini. Tapi kalau tidak mampu semuanya, jangan lupa di hari Jumat. Mungkin mampu beri tahu kan? Dia mau jaga tahu kan? Makin bukan begini. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita bisa daripada istiqomah diorangkan daripada bacaan dan zikir-zikir yang lain yang sudah dulu dapatkan juga silakan perbanyak lagi untuk diamalkan. Jadi makin dulu sekalian di akhir zaman ini sudah kehidupan makin dulu sekalian. Ya akhir zaman akhir zaman apa? Sudah banyak ciri-ciri akan berakhirnya dunia ini. Makin dulu sekalian sudah banyak ciri-ciri berakhirnya dunia ini. Di akhir zaman ini banyak orang-orang mengejar daerah-daerah terkecil. Ciri-cirinya di akhir zaman sekalian banyak orang kota akan berlindung di bawah gunung-gunung. Akhir zaman itu sudah yang pernah duit dengan kota-kota Indonesia. Ya bawa-bawa ciri-ciri. Coba perlu bayangkan kalau sudah berapa banyak orang masuk ke sebuah mobil bergaul ini jadi kata dia. Nah, sementara kita lihat perekonomian akan maju sekalian semuanya. Tapi kalau tidak kuat iman ini, kita akan terkuras maju sekalian. Tidak kuat mudah ajaran-ajaran para guru kita. Apa yang diajarkan guru sekalian? Sebelum guru mulai mengajarkan kita di zaman beliau berapa banyak jadi zikir. Makin berapa banyak? Bukan hanya satu, dan emosi dalam yang terubah ini terus secara khusus, terus secara berapa banyak? Apa jadi tujuannya maksudnya? Tujuannya supaya hati kita terikat terbiasa zikir di pikiran lain. Itu tujuannya maksud sekalian. Kita berikan baik, perlu dikatakan dari tradisi ada semua orang maksud sekalian doa-doa. Para ulama, para ulia ada bilang yang mungkin sekalian tujuan apa? Ada yang tidak zikir. Ada izin darah yang ditokol zikir pakai sejam 2 jam. Hah? Benar biru berdarah itu sejam. Kalau benar apa? Kalau benar biasa zikir maksud sekalian. Nah ini oleh sebab itu mari kita sama-sama kembali maksud sekalian menghidupkan zikir mungkin mudah-mudahan semua kita ini hadis bapak ini terjadi dengan satu istiqomah sampai makin sekalian zikir itu benar-benar sampai dalam hati kita yang keluar illallah dari illallah yang kesehatan yang mereka beliau makin sekalian yang dibawa dari sholat ya makin itu adalah illallah illallah termasuk zikir itu kan illallah tujuh perbuatan apa dari Allah hanya Allah ya zikir itu illallah hanya Allah itu tujuannya supaya meresap di dalam hati kita supaya meresap di dalam ruh kita sehingga kedua ada yang lain. Coba perlu bayangkan sekarang Anda datang malaikat Israel misalnya di malam sudah siapkah kita diambil dengan ilmu dalam hati kita? Hah? Bapak ini siap ini siap ini maksudnya siap dalam artian sudah siap ke hanya Allah dalam tubuh kita rasakan sekarang. Tidak yang lain, tanah hancur yang lain. Masih ada ikan besar lain. Ibu-ibu nih, andai kita andaikan. Ya sekarang ada kita tahu mengkiran datang.
Kita tahu melahirkan bahaya kata ini mampir sekalian. Belum bayangkan sekarang sudah siapkan kita. Allah mengambil kita, mengutus malaikat Israel, kemudian di dalam diri kita masuk serendia. Kalau ibu-ibu mengatakan Ustaz belum siap, kapan mau siapnya? Kalau coba tunggu bayangkan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, belum yakin nggak sampai umur desa. Sehingga harus ada kekuatan batinnya yang kuat di dalam diri kita, supaya setiap detik terus keluar. Inna Allah itu. Hati kita benar-benar sirna daripada dunia. Sehingga besar ulama sekalian, ada hamba Allah di dunia, jasadnya di dunia, rohnya di langit. Ada hamba Allah, jasadnya di dunia, rohnya di langit. Ini adalah ada hatinya bersama Allah, hatinya bersama kekasih Allah, hatinya bersama orang-orang soleh. Sehingga kalau sudah seperti ini, maka sekalian keadaan kita contohkan dalam diri kita tidak jauh-jauhkan. Misal, sekarang nanti sekalian kita punya rumah, kita punya kebun, kita punya semuanya. Kemudian diambil oleh orang dalam hitungan menit, kita semuanya. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Lu punya rumah, punya kebun, punya uang, tapi diambil oleh orang hanya yang diam pakaian yang kita pakai. Kira-kira bagaimana? Palang atau jauh? Palang atau jauh? Kira-kira begitu. Terbayangkan dalam diri kita mampu sekali. Terbayangkan. Tapi kalau sama Allah, satu kali Rasul tidak akan, Nabi tidak akan bergerak. Jadi mungkin mampir sekalian puncak dalam salah itu. Dia tidak akan ada terjadi kesusahan. Kenapa? Karena yang lain itu bukan kita kan. Itu Allah, ya Allah. Ini adalah kalimat hak. Ini adalah kalimat hak. Kalimat yang sebenar-benarnya. Yang mengenal air, dia makin sekarang kita dari pengajian. Tidak boleh. Apa bahasa gurunya mengatakan, kan zikir ada benar. Zikir dulu perlu kalimat ilah Allah dulu bagaimana benar. Kita boleh apa dulu boleh. Ya malah masak di dalam hatinya. Masak di dalam hatinya. Yang perlu dengan kita lain maksud sekalian terbalik murah. Masih dalam jasad ini, jasad maksudnya bahkan pakaian kita lupa. Kenapa maksud sekalian? Kita berani nonton tanah awak masih berisi dari Allah. Kita berani. Kalau pakaian begini ya. Jadi banyak lagi mengatakan hamba Allah yang seluruh berisi dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita bawa, ini harus kita lakukan. Jadi sekarang mampir sekalian. Ada hakikat di sini. Ada kalimat apa Nabi? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kapan Allah berikan kita mampu sekalian? Kita harus ada benar-benar. Kalau Ustaz tidak semudah itu, memang tidak semudah ini mampu sekalian. Mentarawahnya untuk ucapan yang mudah betul. Mudah, lebih sekat. Tapi kita harus bersungguh-sungguh mampu sekalian. Sungguh-sungguh lagi belajar zikir. Sungguh-sungguh lagi jalan mampu sekalian. Memperkuat hubungan kita dengan orang-orang soleh. Perkuat hubungan kita, perkuat hubungan hati kita dengan orang-orang soleh yang mengatakan sakit hubungan hati kita. Insya Allah Allah akan berikan begitu kepada kita semua. Hadirin kami sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini untuk mendapat keberkahan. Marilah kita sama-sama membaca amalan yang tadi bikin. Kita baca Fatihah dulu dengan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan kita untuk mengamalkan apa yang kita dengar, apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita, dari orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah membantu diri kita untuk mengamalkannya. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada daya upaya kita untuk mengamalkan suatu amalan, untuk ibadah illa billahi.
kecuali dengan kekuatan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak kepada hambanya, mudah banget. Kita minta di waktu Jumat yang sangat berkah ini, waktu jabat ini manusia sekalian, alhamdulillah Allah jadikan kita adalah hati yang istiqamah di dalam beramal ibadah. Kita mencintai segala apa yang dititahkan kita, sunahkan kita oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mati dalam keadaan bersyukur, makin terus sekalian zahir dan batin kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaan, istimewaan, dan semoga Allah berikan kita sebagaimana yang diberikan kepada hamba-hambanya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu. Dan hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا علينا ربنا الذي ينفعنا بفهمنا وفهمنا وقرب لنا بديننا ما يشفع صوتنا بوكلنا وبولما تنتهي قولا وبالكرما وارزق من لا لنا دائما وارث أسقياء علما نسعى بالخير وننفع كل شر ربنا اسلمنا كل سوء فاكر بمنك العيون وبأن ربنا كل العيون قبل أن تأتينا رسلنا نور واغفر سوءنا أكرم سكا ربنا ينزل جلالي والغنى والسرور والمدد والطعام وقسم علينا من الكتاب وهي الرجال على السنة وانصرهم بالعصايا والبكاء ربنا ينزل جلالي والغنى والسرور والمدد والطعام وقسم علينا من الكتاب وهي الرجال على السنة وانصرهم بالعصايا والبكاء ربنا ينزل جلالي والغنى والسرور والمدد والطعام وقسم علينا من الكتاب وهي الرجال على السنة وانصرهم بالعصايا والبكاء وصلاة الله كسر المصطفى نقيل الحق تعالى والوفاء بكتاب به للناس صفا وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح القرآن أنتم من سبحت الأصابع وهروات اللسان ماء الأمير على المعاصي والمعاني وعلى الذريات والبدين والظاهر أنتم من سبحت الأصابع وهروات اللسان ماء الأمير على المعاصي والمعاني وعلى الذريات والبدين والظاهر أنتم من سبحت الأصابع وهروات اللسان ماء الأمير على يا الله يا وليد يا أحد يا وليد يا جواد ينفعنا من كلمة الخير يا الله يا وليد يا أحد يا وليد يا جواد ينفعنا من كلمة الخير يا الله يا وليد يا أحد يا وليد يا جواد ينفعنا من كلمة الخير اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المخلصين جعلنا من العلماء العالمين المخلصين المقبولين عندك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.